Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 9 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subtopik yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu subtopik yang pertama, tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hari ini kita akan pelajari KD 3.2, yaitu tentang mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan KD 4.2 yaitu menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator ya pencapaian kompetensi yang pertama yaitu menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menampilkan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, menerapkan isi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, dapat menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menampilkan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, menyusun laporan dan menyajikan hasil telaah tentang pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, menerapkan isi pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pada kelas 8 kita sudah pernah membahas tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kalian masih ingat? Bagus. Seperti kita ketahui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4
masing-masing alinea memiliki makna yang sangat dalam. Apa saja makna yang terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 1 sampai dengan ke-4? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, alinea pertama. Apa makna yang terkandung pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya, alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil ini menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan juga Indonesia membantu perjuangan bangsa lain yang masih terjajah untuk memperoleh kemerdekaan. Alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Kedua makna di atas dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Selanjutnya, alinea kedua. Apa makna yang terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua? Ya, alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentu. Kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu artinya menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat mengandung makna sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Alinea ketiga ini anak-anakku, selanjutnya yang ketiga yaitu alinea ketiga. Alinea ketiga ini memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang keempat yaitu alinea keempat. Alinea keempat ini mengandung makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara, di antaranya 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian anak-anakku pembelajaran kita bab 2 untuk pertemuan pertama ini. Apakah sudah bisa dipahami dengan baik? Bagus. Pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan pembahasan kita materi bab 2 pada pertemuan kedua. Demikian anak-anakku pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat belajar. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.